Pekan Olahraga Nasional ke-21 baru saja digelar. Total 12.919 atlet dari 47 cabang olahraga berlaga di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Ini merupakan pertama kalinya ajang olahraga terbesar di Indonesia dihelat di dua provinsi sekaligus sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 1948. Ketua Bidang Media dan Humas PON 21 Wilayah Sumatera Utara, Raja Perlindungan Fani menyebutkan bahwa sejumlah cabang olahraga unik dipertandingkan dalam ajang kali ini, seperti dance sport dengan nomor breaking dan e-sport. Ia juga mengungkapkan bahwa beberapa cabang olahraga diisi oleh atlet-atlet berpengalaman yang telah memiliki jam terbang tinggi di ajang nasional maupun internasional. Meski demikian, ia menegaskan bahwa PON kali ini juga menjadi panggung penting bagi atlet-atlet muda dan pendatang baru untuk menunjukkan kemampuan mereka bersaing di tingkat nasional. Jadi semua ya, apakah dia atlet nanti akan bertanding SEA Games, Asian Games, Olimpiade atau kejuaraan dunia, biasanya lahir dari PON. Karena PON ini kan mencari bibit-bibit dari seluruh yang ada di Indonesia ini melalui kontingennya. Kontingennya itu adalah provinsi. Nah, di provinsi itu tentu atlet-atlet yang bertanding di PON itu sudah melalui seleksi. Setelah dia lolos di seleksi, ada juga kualifikasi. Jadi saya rasa bahwa PON ini memang salah satu sarana untuk mendapatkan bibit-bibit nanti yang berpotensi untuk tampil di internasional. Ya, seperti misalnya kemarin bukan lagi mendapatkan bibit, bahkan yang sudah tampil di Olimpiade angkat besi tampil lagi di sini. Itu pertanda memang mengenai PON ini sangat luar biasa magnetnya buat para atlet maupun untuk teman-teman daripada pembina pelatih itu untuk melahirkan atlet yang berpotensi dari PON ini sendiri. Untuk pertama kalinya, cabang olahraga e-sport resmi masuk dan diperhitungkan dalam perolehan medali di ajang olahraga nasional. Pada PON ke-21 yang baru saja digelar, e-sport menghadirkan 5 nomor pertandingan, yaitu e-football, Mobile Legends, Garena Free Fire, PUBG Mobile, dan game asli buatan Indonesia Lokapala. Kehadiran e-sport dalam PON kali ini menandai babak baru dalam dunia olahraga di panggung nasional. E-sport atau olahraga elektronik merupakan salah satu cabang olahraga yang mulai mendapat perhatian luas pada awal tahun 2000-an. Puncaknya pada awal 2010, olahraga ini mengalami pertumbuhan pesat setelah game seperti Dota 2 menyelenggarakan turnamen di internasional dengan total hadiah hingga 1,6 juta dolar atau sekitar 24 miliar rupiah. Imam Meugase, salah seorang atlet e-sport Sumatera Utara mengaku senang e-sport telah diberikan tempat dari pemerintah sebagai salah satu cabang olahraga dalam pagelaran PON tahun ini. Bersama rekannya Septa Aditya, mahasiswa Teknik Industri Universitas Sumatera Utara ini mengaku bangga bisa menghadapi sejumlah atlet e-sport nasional yang berpengalaman hingga juara dunia e-football dalam ajang ini. Ya menurut saya perlu lagi disebarluaskan untuk acara-acara atau kompetisi-kompetisi e-sport ini, Mas. Karena pengalaman saya pribadi juga, saya misalnya ditanya ikut PON ini, ikut cabang olahraga apa? Saya jawab e-sport. Orang-orang banyak bertanya, apa itu e-sport gitu, Mas. Saya bilang game, oh game, sudah masuk cabang olahraga sekarang gitu, Mas. Banyak orang-orang belum tahu. Kalau menurut saya itu kita cintai apa yang kita lakuin gitu, Mas. Jadi kalau kita capek juga itu kita nikmati capeknya. Jadi latihan mau berjam-jam atau lama juga capeknya terasa nikmat gitu. Selain e-sport, cabang olahraga breaking atau yang lebih populer disebut breakdance di masyarakat juga menjadi salah satu cabang olahraga menarik yang dipertandingkan pada pagelaran PON kali ini. Olahraga berbalut seni kreativitas ini telah mendapat perhatian sejak dipertandingkan pada ajang Olimpiade Paris 2024.
Tarian yang identik dengan kultur hip-hop ini awalnya populer pada tahun 1080-an di sudut jalan Bronx, New York, dan telah mendunia hingga sekarang. Pada dasarnya, penari breakdance menghubungkan gerakan berirama yang menunjukkan kelenturan fisiknya. Dibalut musik rap, hip-hop, hingga elektronik, para penari yang akrab disapa B-boys dan B-girl menari sesuai irama musik. Dialah Muhammad Farhan Putranto, atlet B-boy Sumatera Utara. Ia telah berhasil mengharumkan nama Indonesia di sejumlah ajang B-boys internasional. Salah satu di antaranya, ia meraih prestasi pada ajang World Breaking Classic yang berlangsung bulan Juli 2024 lalu. Pengalaman berharga inilah yang juga membuatnya berhasil meraih emas dalam pegelaran PON 2024 yang berlangsung di Medan. Sosok usia 23 tahun ini menyebut, atlet dan sport membutuhkan kelenturan fisik, gerakan tangan dan kaki yang cepat, serta kemampuan inovasi untuk beradaptasi dengan musik yang dimainkan. Sejak mengenal B-Boys pada 2011, ia menilai olahraga ini membutuhkan stamina yang kuat sama seperti olahraga lain. Yang bisa saya sampaikan adalah ini suatu olahraga yang benar-benar mengasah kreativitas kita, karena rules number one-nya adalah mencari gerakan sendiri. Jadi dia akan, menurut saya ini olahraga yang sangat baik untuk anak muda pada saat saya masih belajar saat itu, karena saya sedang dengan hal-hal yang berbeda di antara yang lain. Jadi lebih free, olahraga benar-benar free. Breaking dan e-sport telah menjadi olahraga modern berkat inovasi, kreativitas, dan dukungan komunitas. Kedua olahraga ini populer di kalangan anak muda di era digital, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kelak, para atlet muda dapat mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini pemirsa Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Daai TV di platform Daai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Winnie Nenggolan pamit. Sampai jumpa.